Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimana wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bermajlis, bermuwajahah dalam rangka mendalami ilmu agama kita ini, dalam rangka mengumpulkan harta warisan para nabi, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ahlus sunnah wal jamaah salah satu identitas atau karakteristik yang harus dia punyai adalah senantiasa mendekatkan diri dengan ilmu. Ya. Ketika seseorang mengaku bahwa dia beragama sebagaimana agama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya pengakuan ini bukan hanya sebatas pengakuan saja, akan tetapi perlu dia buktikan bahwa ketika dia mengaku menjadi seorang ahlus sunnati wal jamaah, maka dia buktikan dari perkataannya tersebut, ahlus sunnah adalah orang yang menjadi ahlinya sunnah, orang yang senantiasa belajar bagaimana petunjuk Nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini. Oleh karena itu para ulama berbeda ketika menafsirkan tentang makna sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sebagian ulama dari kalangan fuqaha menafsirkan bahwa sunnah yaitu sebuah ibadah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Akan tetapi lebih daripada itu, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sunnah adalah at-thariqah, ya, jalan petunjuk seseorang ketika beragama. Oleh karena itu sebagian ulama mendefinisikan siapakah mereka ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah ahlul hadis. Mereka adalah orang yang senantiasa belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang mengaku ahlus sunnah akan tetapi malas dalam mempelajari ilmu, malas dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana petunjuk dia peroleh? Ketika seseorang melazimkan dirinya, memaksakan dirinya untuk bermajelis ilmu, maka itulah jalan keselamatan. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas pernah mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. Ya, sunnah itu perumpamaannya seperti bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Barang siapa yang menaiki kapal tersebut, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang berpaling, terlambat dari menaiki bahtera tersebut, maka dia akan tenggelam. Ya, oleh karena itu
ya, seseorang bersemangat dalam mempelajari sunnah, dalam mempelajari hadis, karena ini merupakan petunjuk dia dalam beragama. Ketika seseorang dalam menjalankan agama mungkin tidak terlepas menghadapi fitnah, menghadapi berbagai macam fenomena yang terjadi di setiap zaman. Akan tetapi ahlus sunnah, orang yang mengerti bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam melewati setiap perkara yang terjadi pada setiap zaman. Ketika semua orang, misalnya kebanyakan orang melakukan, akan tetapi ini dia tahu bahwa ini bukan petunjuk Nabi SAW, mudah untuk dia tinggalkan. Ya, karena itu bukan jalan keselamatan bagi dia, sehingga mudah untuk dia tinggalkan, meskipun dia harus bersendiri dalam berpegang teguh dengan sunnah ini, tetapi dia yakin bahwa ini adalah jalan keselamatan. Ya, oleh karena itu, ya, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, al-haqqu as-sunnatu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdah. Sunnah itu segala apa saja yang menepati atau mendekati kebenaran meskipun engkau lagi sendirian. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak, anta wahdaka 'alal haqq fa antal jama'ah. Ya, engkau dengan kesendirianmu tetapi dia dalam koridor sunnah, maka itulah yang disebut dengan jamaah. Ya, karena definisi ahlus sunnati wal jamaah ada dua. Ya, ahlus sunnah orang yang menjadi ahlinya sunnah. Al jamaah dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama adalah jamaatul ilmiyah dan jamaatul wulatul umur. Jamaah yang dimaksud yang pertama kali diartikan adalah jamaah, yaitu jamaahnya para sahabat, orang yang senantiasa berpegang teguh dengan tata caranya beragamanya para sahabat. Adapun yang kedua adalah jamaah wulatul umur, ya, tetap berada pada jamaah atau kelompok pemimpin kaum muslimin. Ya, oleh karena itu, ya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama, maka kita berharap, ya, kita berharap mudah-mudahan dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, ya, ini menjadi udur di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, Nabi SAW pernah mengatakan, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan udur kepada orang yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai umur 60 tahun. Artinya apa? Kalau seandainya ada seorang muslim ketika sudah mencapai umur 60 tahun, dalam riwayat yang lain dikatakan 40 tahun, kemudian dia terperosok dalam keburukan, melakukan dalam kemaksiatan, kemudian ketika ditanya, "Mas, kok jenengan melakukan keburukan, kemaksiatan ini?" "Loh, saya enggak tahu, Mas, kalau itu yang sesuatu yang diharamkan." Ya, maka ketika dia terperosok dalam kemaksiatan, maka udurnya nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan. Ya, apa enggak cukup umur 60 tahun kita gunakan untuk menuntut ilmu? Apakah enggak cukup umur 40 tahun? Ya, malang melintang ke sana kemari untuk mengumpulkan ilmu agama ini sehingga seseorang bisa menjaga dirinya dari ketergelinciran. Ya. Baik para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak terasa insyaallah kurang 19 hari lagi mungkin, ya. 19 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Dan insyaallah pertemuan pada malam hari ini pertemuan sebelum terakhir. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan selesaikan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu bab puasa, ya, khususnya puasa Ramadan. Kemudian insyaallah nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita sedikit menyinggung, yaitu beberapa hadis yang sering beredar ketika bulan Ramadan. Baik, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab hal-hal yang dibolehkan dilakukan ketika puasa, yaitu pada halaman yang ke-170. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa orang yang diperbolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Kemudian kita juga sebutkan beberapa adab ketika bulan Ramadan. Maka pada malam hari ini insyaallah taala
kita akan masuk pada hal-hal yang dibolehkan, yaitu dilakukan ketika puasa. Hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa, yang pertama adalah jima' pada malam hari sebelum terbit fajar. Ya. Jadi bagi yang sudah berkeluarga, ya maka jima', ya, maka ini sesuatu yang diperbolehkan, ya, pada malam hari sebelum terbit fajar. Yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq, yaitu menandakan bahwa masuknya waktu subuh. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Ya, maka dari ayat ini seseorang tidak mengapa, ya, ketika malam hari bulan Ramadan, ya, sampai sebelum terbitnya fajar, ia melakukan hubungan dengan pasangannya. Kemudian yang kedua, dalam keadaan junub pada pagi hari, ya, sebagaimana ini yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasum. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu fajar telah masuk beliau dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Ya, artinya misalnya ada seseorang yang pada malam harinya, ya, melakukan hubungan suami istri. Kemudian ketika terdengar adzan subuh, dia belum mandi, ya, dia belum mandi junub. Maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa, ya, tidak membatalkan puasanya, ya, karena memang puasa tidak ada kaitannya dengan bersuci. Ya, bahkan Nabi SAW ketika sudah masuk waktu subuh, beliau dalam keadaan junub. Ya, beliau belum mandi janabah, ya, dari hubungan beliau dengan sebagian istrinya. Ya, maka ini diperbolehkan dalam keadaan seperti itu. Ya, sebagian orang menganggap bahwa tidak sah, ya, mandi junubnya harus sebelum subuh, karena waktu puasa dimulai ketika terbit fajar shadiq atau masuk waktu subuh. Tidak. Ya, keadaan seseorang, ya, ketika dia berhadas besar yang mewajibkan seseorang untuk mandi, ini tidak menghalangi puasanya. Ya, meskipun dalam keadaan junub, maka dia tetap boleh melakukan puasa. Ya, akan tetapi dia harus mandi ketika ingin melaksanakan sholat subuh. Adapun puasanya, maka ini sesuatu yang tidak diwajibkan. Kemudian yang ketiga adalah suami mencium dan mencumbui istrinya tanpa jima'. Ya, ketika siang hari bulan Ramadan, seseorang tidak mengapa, seorang suami mungkin, ya, mencumbui istrinya, mencium istrinya, tidak mengapa. Nah, ini sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Ya, kana ini menunjukkan seringnya, ya, ala damami wal istimrar. Ya, Nabi sering ketika bulan Ramadan beliau yuqabbil, ya, beliau mencumbui atau mencium, ya, dan mencumbu ketika beliau tengah berpuasa, wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun. Ya, dan beliau, ya, senantiasa bercumbu dengan istrinya, walakinnahu amlakakum liirbi. Ya, akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Ya, jadi kalau hanya sekedar bercumbu, hanya sekedar mencium tidak mengapa. Ya, karena Nabi SAW melakukan hal itu ketika bulan puasa, siang hari di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ada beberapa poin catatan, ya, ada 2 poin catatan. Yang pertama adalah apabila seorang suami mencium istri atau mencumbuinya tanpa jima', ya, lalu keluar madi, maka tidak ada hukuman baginya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam fikih atau dalam bab thaharah itu ada
yang dikenal dengan 3 istilah. Ada yang dikenal madi, kemudian wadi, dan mani. Ya, ada 3 istilah ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ammal maniyu fahuwa alladhi minhu al-ghuslu. Kata Nabi, adapun mani, maka ia wajib mandi darinya. Ketika seseorang mengeluarkan mani, maka diwajibkan orang tersebut untuk mandi. Ammal wadiyu wal madiyu faqala ighsil dakaraka au madakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Adapun wadi dan madi, beliau bersabda, basuhlah zakarmu atau kemaluanmu dan wudulah sebagaimana engkau berwudu untuk salat. Ya. Perbedaan dari 3 hal ini, adapun mani, maka ini sesuatu yang tidak najis. Ya. Mani itu seperti ingus, seperti ludah. Dia sesuatu yang menjijikkan, akan tetapi dia bukan sesuatu yang najis. Ya, dalam pembahasan fikih thaharah, ya, kalau tidak salah kurang lebih ada 10 hal yang dihukumi sebagai najis. Dan kita menghukumi sesuatu itu dikatakan najis itu berdasarkan dalil. Ya, kita tidak boleh serta-merta mengatakan hal ini najis. Karena apa, Mas? Karena menjijikkan, tidak bisa. Harus didatangkan dalilnya. Mana dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menyatakan itu adalah najis. Ya, adapun mani, maka itu sesuatu yang menjijikkan. Ya, maka ini perlu kita bahas. Ya, sesuatu yang menjijikkan akan tetapi dia tidak najis. Adapun madi dan wadi, maka ini sesuatu yang najis. Ya. Kalau kita mau secara detail bahas bahwa madi adalah cairan putih bening, encer dan lengket yang keluar ketika naik syahwat. Ini bisa dirasakan laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi sifat keluarnya madi itu tidak menyembur dan tidak menimbulkan rasa lemas pada seseorang. Bahkan terkadang madi ini keluar tanpa terasa. Ya, adapun madi dan wadi, maka ini dua hal ini adalah sesuatu yang najis. Ya, akan tetapi kalau seandainya ada seorang suami dan istri, ya, bercumbu atau mungkin sedang bermesra-mesraan dengan istrinya tanpa jima, kemudian salah seorang di antara mereka ada yang keluar madi, maka ini tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi ingat bahwa madi dan wadi adalah 2 hal yang dihukumi sebagai najis. Ya. Baik. Kemudian poin catatan yang kedua, apabila seorang suami mencium istrinya atau mencumbuinya sementara mereka sedang berpuasa, kemudian salah seorang di antara mereka keluar mani, maka ia telah berbuka dan wajib mengqadha puasanya. Ya, ketika bercumbu yang mungkin terlalu kebablasan, akhirnya salah seorang di antara mereka ada yang keluar mani. Ya, meskipun tanpa jima, ya, misalnya tanpa jima, ya, maka yang keluar mani itulah yang dia wajib untuk mengqadha puasanya. Ya, baik. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa Ramadan, yang keempat adalah mandi dan menyiramkan air di kepala untuk mendinginkan badan. Ya, misalnya di siang hari, ya, seseorang mungkin terasa panas atau mungkin cuaca sangat teriknya sangat luar biasa, maka seseorang tidak mengapa. Ya, dia mendinginkan badannya, mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata kepadaku sebagian sahabat Nabi SAW, sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW bil ajri, ya, di salah satu tempat beliau sedang menuangkan air di atas kepalanya. Ketika itu beliau dalam keadaan berpuasa karena haus atau panas yang menyengat. Ya, artinya kalau hanya sekedar mengguyurkan air biar dingin, ya, tidak diminum airnya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini termasuk hal-hal boleh dilakukan ketika puasa. Baik. Kemudian yang kelima, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, makan dan minum karena lupa. Ya, makan dan minum karena lupa, bukan disengaja. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi SAW,
Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa inna ma at'amahullahu wa saqah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga ia makan minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi makan dan minum yang tidak disengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, meskipun sudah habis satu piring, meskipun habis makan jus apel atau mungkin jus yang segar, tetapi dilandasi dengan kelupaan. Ya, tidak ingat kalau seandainya dia dalam keadaan berpuasa. Ya, meskipun ini jarang terjadi. Ya, apalagi puasa Ramadan. Mungkin kalau ketika puasa qada yang kebanyakan manusia tidak berpuasa, atau mungkin puasa sunnah, ya mungkin ini bisa saja terjadi. Ya, akan tetapi di bulan Ramadan pun juga berpotensi untuk terjadi meskipun jarang. Ya, karena kebanyakan manusia sedang berpuasa. Maka apabila seseorang mengalami hal yang semacam ini, maka tetap disempurnakan puasanya. Ya, jangan menganggap puasanya batal karena dia sudah makan satu piring atau mungkin meneguk segelas air. Ya, tidak. Ya, tetapi Allah lah yang memberikan makanan dan Allah lah yang memberikan minuman kepada orang tersebut. Kemudian yang keenam adalah muntah tanpa sengaja. Ya, muntah tanpa sengaja. Ya, misalnya ada seorang yang mungkin ketika malam hari tidur karena saking panasnya, ya, akhirnya dia kipasan tanpa baju, kemudian tidurnya di lantai lagi. Ketika setelah sahur, ya mungkin jam-jam setelah subuh, ya jam 8, jam 9, akhirnya dia masuk angin. Kemudian dia muntah. Maka muntah yang seperti ini kan tidak disengaja. Ya, artinya tidak ada usaha untuk memuntahkan sesuatu dari perutnya. Maka dalam hal seperti ini tidak mengapa. Kalau seandainya memang muntahnya tidak disengaja. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'un faman istaqa'a 'amdan falyaqdi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa terdesak muntah, ya artinya tanpa sengaja, maka tidak ada qada puasa baginya. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqada puasanya. Kalau muntahnya itu karena mungkin ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya atau ke dalam tenggorokannya sehingga dia muntah, maka ini sesuatu yang disengaja. Maka dalam keadaan seperti ini batal puasanya. Tetapi kalau seandainya motifnya tidak sengaja, ya karena mungkin karena tuntutan dari perut yang kurang enak misalnya, kemudian dia muntah, maka ini sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk anak kecil selama makanan tersebut tidak sampai ke kerongkongan. Ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, la ba'sa ayyatuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul khalqahu wa huwa shaimun. Kata Abdullah bin Abbas, tidak mengapa ketika seseorang yang berpuasa mencicipi cuka atau apa saja selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ya, dulu ketika kita di SD atau mungkin di SMP, ya kita mempelajari tentang bagian tubuh kita, ya, mempelajari tentang bagian tubuh kita. Tubuh kita ini ada yang termasuk dia bagian dalam, ada tubuh yang termasuk bagian luar. Kalau seandainya ada seorang ummahat, seorang muslimah yang mungkin ya biasa karena dia harus menyiapkan untuk buka suaminya atau mungkin sahur buka suaminya, ya, dan dia dalam keadaan puasa, maka dia tidak mengapa untuk mencicipi makanannya, ya, karena indera pengecap perasa, ya, itu letaknya di mana? Di lidah, ya, di ujung lidah biasanya. Maka lidah atau mungkin mata itu bukanlah termasuk bagian dalam tubuh. Dia masih termasuk bagian luar tubuh. Ya, sehingga ketika seseorang mencicipi makanan yang dia hanya sebatas bagian luar tubuhnya saja, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Ya, makanya
Misalnya ada seorang ibu yang mengunyahkan makanan untuk anaknya, ya selama dengan catatan makanan tersebut tidak masuk ke kerongkongan. Ya. Maka dalam hal-hal yang semacam ini sesuatu yang diperbolehkan, ya selama tidak masuk ke dalam kerongkongannya. Kalau hanya sebatas mencicipi, hanya sebatas mengunyah, yang dia gunakan adalah organ tubuh yang di bagian luarnya. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah berbekam, berdonor darah, mimisan, dan memeriksakan darah jika tidak dikhawatirkan melemahkan tubuh. Ya. Jadi misalnya ada orang yang mempunyai kebiasaan, ya, mempunyai kebiasaan dia ketika sebelum puasa sering donor darah, atau mungkin dia sering berbekam misalnya. Maka dalam keadaan berpuasa, maka hal-hal yang seperti ini tidak mengapa. Ya, akan tetapi dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah berbekam sewaktu puasa. Oleh karena itu Anas bin Malik, yaitu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya, "Akunta tukrihuna al-hijamah lis-shaim?" Wahai Anas bin Malik, apakah engkau memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa? Ya, namanya juga pembantu Nabi. Ya, maka keseharian Nabi pasti dia ketahui. Ketika ditanya, apakah engkau memakruhkan bekam bagi orang yang sedang berpuasa? Ya, ya, baik. Kemudian beliau mengatakan, la illa min ajli ad-du'fi. Tidak, kecuali kalau seandainya bekamnya tersebut mengakibatkan kelemahan pada tubuhnya. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwa berbekam ketika berpuasa, atau mungkin ketika dia ingin donor darah, atau mungkin dan lain sebagainya, ya, yang itu mengambil beberapa zat dari tubuhnya, selama tidak dikhawatirkan melemahkan tubuhnya, maka ini tidak mengapa. Ya, meskipun dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, aftara al-hajimu wal mahjum. Orang yang dibekam, orang yang membekam dengan orang yang dibekam batal puasanya. Ya, ini hadisnya sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu cucu Nabi SAW, Al-Hasan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Nabi mengatakan, orang yang membekam dan yang berbekam batal puasanya. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini telah dimansuh dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibni Abbas. Ya, artinya hadis ini tidak berlaku lagi. Ya, ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa orang yang membekam dan berbekam batal puasanya. Ya, bahkan jumhurul ulama mengatakan boleh seseorang berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya. Kemudian ulama yang lainnya menjelaskan bahwa hadis ini, ya, hadis yang menyatakan bahwa orang yang membekam dan dibekam itu sama-sama batal puasanya, ini bukanlah berarti pengharaman, akan tetapi ini adalah kalimat majaz, ya, yang diartikan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam bisa jadi dia terjerumus dalam perkara yang bisa membatalkan puasa. Ya, maka dari sebagian penjelasan ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ya, ini menukil hadis yang lain yang Nabi SAW pernah memberikan keringanan kepada seseorang untuk mencium istrinya dan berbekam ketika bulan Ramadan. Ya, artinya selama itu tidak menimbulkan kelemahan, kepayahan pada diri seseorang yang sedang berpuasa, maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang ke-9 adalah bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunakan minyak rambut, celak mata, obat tetes mata, hidung, dan suntik yang tidak mengenyangkan. Ya, jadi kalau hanya sekedar memakai mungkin obat tetes mata
atau memakai celak bagi seorang wanita misalnya, maka ini semuanya terjadi pada bagian anggota tubuh di bagian luarnya. Maka dalam hal yang seperti ini tidak mengapa, ya, diperbolehkan. Ya. Jika hal tersebut diharamkan bagi orang yang berpuasa, niscaya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Ya, ini dalam surat Maryam ayat yang ke-64, dan tidaklah Rabbmu lupa. Ya, artinya kalau seandainya seseorang itu dilarang untuk melakukan hal-hal yang kita sebutkan pada poin yang ke-9 ini, maka tentunya di sana ada dalil yang menunjukkan akan larangan terhadap hal-hal tersebut. Ya, wallahu taala alam. Kita masuk pada beberapa poin catatan sebelum kita masuk pada hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 3 poin catatan. Yang pertama adalah adapun cuci darah atau cuci ginjal dengan mengeluarkan darah dari tubuh lalu dikembalikan dalam keadaan bersih dengan ditambah bahan-bahan tertentu, maka hal ini membatalkan puasa. Ya, qadarullah ada orang yang mungkin dia perlu untuk cuci darah setiap pekan misalnya. Kemudian ketika cuci darah atau mungkin ketika cuci ginjal ada beberapa zat yang dimasukkan ke dalam darah tersebut ketika dikembalikan kepada tubuhnya. Maka dalam hal seperti ini sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ya. Adapun kalau seandainya ada suntikan yang terjadi pada bagian tubuh saja, misalnya di kulit, ya, suntikan-suntikan yang tidak mengenyangkan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya ada hal yang semacam ini, waliyadzubillah, ya, mudah-mudahan kaum muslimin selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hal yang seperti ini bisa membatalkan puasa. Ya, ini sebagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullahu taala. Kemudian yang kedua, apabila terjadi pendarahan di mulut atau di gigi, maka tidak boleh ditelan. Ya, misalnya ada seseorang yang mungkin gusinya mudah untuk berdarah, ya, atau mungkin ketika mulutnya kering, ya, biasanya ada seseorang yang mudah terluka, ya, maka ketika keluar darah dari bagian mulutnya, baik dari gusinya, maka darah seperti ini diusahakan untuk tidak ditelan, ya, apalagi sengaja untuk ditelan, maka tidak diperbolehkan, ya, meskipun itu berasal dari bagian tubuhnya sendiri, ya, tetapi kalau hanya sebatas ludah misalnya, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini sebagaimana pendapat dari Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullahu taala. Kemudian poin catatan yang terakhir dari hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa adalah diperbolehkan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa jika merasa aman bahwa pasta gigi tersebut tidak akan sampai ke tenggorokan, dan yang lebih utama adalah meninggalkannya pada siang hari dan lebih baik menggunakannya pada malam hari. Ya. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang mungkin tidak nyaman dengan aroma mulutnya, ya, maka bisa dia menggosok gigi ketika habis sahur misalnya, atau mungkin sebelum subuh. Ya. Dia bersihkan mulutnya. Kemudian setelah itu ketika berjalan, ketika dia berpuasa, sedang berpuasa, tidak usah. Ya, meskipun baunya mungkin kurang mengenakkan, maka ingatlah apa yang pernah dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Dan ketahuilah bahwa bau mulut seseorang yang sedang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Ya, mungkin di hadapan orang lain, ya, mungkin agak terasa. Yang penting kita berusaha. Kita berusaha di malam harinya kita bersihkan sebelum masuk waktu subuh, ya. Maka yang lebih utama di siang hari dia tinggalkan. Ya, atau mungkin bisa dengan bersiwak, ya. Mungkin dengan bisa bersiwak sebagaimana yang kita sebutkan, itu termasuk hal yang diperbolehkan. Ya, siwak dari kayu arok, yaitu mungkin kita bisa gesek atau mungkin kita gosok beberapa gosokan ketika kita ingin memulai sholat atau mungkin ketika ingin membaca Al-Quran, ya. Karena kita sebutkan bahwa amalan yang paling besar atau yang paling utama yang bisa dikerjakan seorang muslim ketika bulan Ramadan
adalah innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ya, tentunya selain puasa Ramadan ya. Amalan yang pertama kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, amalan yang paling besar pahalanya di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Oleh karena itu para qurra, para pembaca Al-Quran itu sangat akrab dengan siwak. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya beliau ini dikenal sebagai, ya beliau ini jarang ya ulama yang sangat langka. Ketika beliau berbicara tentang tafsirnya itu pakarnya. Ketika berbicara tentang fikih maka beliau adalah ahlinya. Akan tetapi beliau digelari dengan tabibul qalb, ya dokter hati. Ketika menyebutkan faidah sekian banyak dari siwak, maka beliau mengatakan bahwa siwak itu bisa mempertajam pandangan seseorang. Ya, ketika sudah mulai ngantuk atau mulai ketika sudah mulai mata ini tinggal beberapa watt, mungkin langsung segera bersiwak. Dan ketika seseorang bersiwak misalnya dalam keadaan berbuka, maka getah ya dari siwak ini bisa menyehatkan lambung. Ya. Dan ini tidak didapatkan ketika kita membersihkan gigi kita dengan sikat gigi dan pasta gigi. Ya, artinya ada beberapa posisi siwak yang tergantikan dengan pasta gigi, tetapi tidak semuanya. Ya, maka seseorang ya berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi SAW yang satu ini, yaitu bersiwak dengan kayu arok. Ya, baik. Kita masuk pada halaman yang ke 176. Ya. Yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa dibagi menjadi dua kondisi. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa yang mewajibkan pelakunya untuk mengqadha saja. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa yang pelakunya mengqadha sekaligus membayar kafarah. Ya. Di antaranya adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengqadha, yaitu mengqadha saja, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Ya, ini makan dan minum dengan sengaja. Tetapi jika seorang makan dan minum karena yakin masih malam dan ternyata sudah siang, atau dia makan dan minum karena yakin matahari telah terbenam dan ternyata belum, maka puasanya sah dan tidak wajib menggantinya. Ya, misalnya ada seseorang yang mungkin karena capek, ya akhirnya dia telat bangun sahurnya. Ya qadarullah jam, ya misalnya sekarang subuhnya jam berapa? 4:30 ya, misalnya 4:30. Ternyata dia nggak lihat jam karena apa? Ketika itu mati lampu. Ya, dia nggak lihat jam, kemudian dia juga tidak membuka jendela. Terlihat di dalam rumah suasananya masih waktu sahur. Kemudian dia ya yakin bahwa waktu tersebut masih dalam waktu sahur, sebagaimana yang dia lakukan pada hari-hari biasanya ketika tidak telat bangun. Maka ketika dia sudah mengenyangkan perutnya, minum secukupnya, kemudian ternyata setelah buka jendela, qadarullah sudah jam 7. Ya, qadarullah sudah jam 7. Kira-kira mungkin nggak terjadi seperti ini? Ya, misalnya ini seandainya, ya seandainya terjadi hal seperti itu, maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa, ya, maka tidak ada sesuatu baginya. Atau mungkin ketika seseorang ketika dia melihat jam atau mungkin dalam keadaan safar, ya terjebak di tengah hutan, ya dia yakini bahwa jam sekian ini sudah masuk waktu maghrib. Akhirnya dia makan dengan penuh keyakinannya. Ya, dia melandasi amalnya dengan keyakinan. Kemudian setelah dia makan barulah terdengar adzan maghrib. Ya, maka dalam hal seperti ini maka tidak mengapa. Ya, ini sebagaimana keumuman sabda Nabi SAW, innallaha tajawaza li an ummati. Allah Subhanahu wa taala membiarkan atau mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan umatku karena aku. Ya, jadi umat Nabi Muhammad SAW ini mendapat berkah karena diutusnya Muhammad SAW. Ya, dengan diutusnya Nabi SAW ada beberapa kesalahan dari umatnya yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diantaranya adalah al-khata'u, kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyanu,
dan lupa, wa ma ustukrihu alaihi, dan keterpaksaan. Jadi kalau seandainya ada salah satu dari 3 unsur ini, maka dalam hal seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan orang tersebut. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Ya, ini sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah haid dan nifas. Meskipun haid dan nifas terjadi pada detik-detik terakhir menjelang matahari terbenam, maka puasanya batal dan wajib mengqadha di hari yang lain. Ya, seorang muslimah, ya, ketahuilah bahwa ini adalah suatu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada setiap kaum Hawa, pada setiap muslimah. Ya, maka ketika misalnya ada seorang wanita yang sudah tahu bahwa hari ini kemungkinan dia haid, ya, tetapi ternyata ketika dia berpuasa bahkan menjelang berbuka, ya, tidak ada tanda-tanda untuk haid. Tinggal 5 menit lagi. Ya, tinggal 5 menit lagi untuk berbuka. Setelah itu keluarlah darah haid dari seorang wanita. Maka dalam hal seperti ini tidak usah membuat perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat pahala-pahala yang antunna kerjakan semuanya. Ketika mendapatkan kondisi seperti ini, maka seorang wanita atau seorang muslimah tunduk patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ciri orang-orang yang beriman. Kemudian ada poin catatan di sini. Apabila seorang wanita haid suci sebelum terbit fajar dan berniat untuk berpuasa, maka puasanya sah walaupun ia mengakhirkan mandi wajib sampai terbit fajar. Ini sebagaimana seorang laki-laki atau wanita yang sedang junub. Misalnya ada seorang wanita ketika malam hari dia yakin bahwa haidnya sudah selesai. Kemudian setelah itu dia sahur, mandinya setelah waktu subuh. Maka ini tidak mengapa. Ya, maka dalam hal seperti ini tidak mengapa. Ya, tetapi sebagaimana yang kita sebutkan, kalau seandainya dia ada seorang suami ingin menggauli istrinya, meskipun darahnya sudah berhenti, tetapi ditunggu dulu sampai istrinya mandi. Ya, baik. Kemudian yang keempat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sengaja mengeluarkan mani. Ya, ini bertentangan dengan firman Allah dalam hadis qudsi yang mana Nabi SAW mengatakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, yaitu orang-orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Adapun orang yang mengeluarkan mani waliyatubillah dengan sengaja, maka ini tidak diperbolehkan, diharamkan dalam agama kita ini. Ketika dia dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Ya, ini berbeda dengan ketika orang yang mimpi basah. Ya, orang yang mimpi basah ini keluar mani yang tidak sengaja, maka dalam hal seperti ini tidak membatalkan puasa. Ya, terkadang keluar mani itu bukan karena mimpi basah saja. Ya, bisa dalam kondisi seseorang itu terlalu capek. Itu biasanya keluar mani. Ya, biasanya ada seseorang yang mengalami seperti itu. Maka dalam hal seperti ini, keluarnya mani dengan tidak sengaja, misalnya mimpi basah dan lain sebagainya karena kecapean, maka ini bukan termasuk dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.